yang jahil itu yang di ujung sana tuh, itu gede hitam. Ya kadang-kadang kalau lagi saya ngisi token itu suka keluar kayak gitu kan, suka kaget jadinya. Kadang di samping sih, nggak di depan, cuma di samping kayak gitu. Kalau yang ini adalah pemimpin mereka. Oh, tapi kuat ya Ruth ya? Kuat, Dia yang ngurung makhluk-makhluk yang tadi di dalam kayak akuarium itu? betul. Oh gitu. Nah, sosok ini tuh ada hubungannya dengan bangkrutnya perusahaan air minum ini nggak? Ada ikut campur ulahnya dia nggak? Kamu kan bilang tadi ada satu orang yang jatuh tuh. Itu juga saya beberapa tragedi lah. Ya, memang beberapa tragedi ada yang disebabkan karena dia. Tapi kalau soal si pabrik ini tutup, ini bukan dari dia, Mes. Kadangkala dia suka jalan ke arah sana, Mes. Dia dan beberapa ajudannya jalan ke arah sana. Dan akhirnya bikin ulah kayaknya di sana. Apa contohnya Ruth, ulah yang dia lakukan? Bikin orang jadi linglung, bikin orang jadi hilang konsentrasi yang menyebabkan kecelakaan. Kenapa dia seperti itu Ruth? Mau menjadikan manusia itu budaknya atau Dia mengambil mau rohnya? dia tuh mau menunjukkan eksistensi. Oh. Dia mau merasa, wah, nih ada saya di sini, saya hebat. Iya, paham. Kemana lagi kita, Ruth? Dia suka bolak-balik ke sana karena ajudannya tadi beberapa ada yang suka jalan ke sana juga. Ajudannya tuh ngikutin dia terus ya? Ada selain yang dua tadi itu ada lagi. Jadi mereka jalan ke arah sana. Oke. Berarti si Raja juga suka ke sana. Oke. Kami sekali lagi mengikuti kemana perginya sosok sang pemimpin dan ajudan. Gimana, Ruth? Tadi ajudan itu ke sini, Mes. Ke arah sini. Ke arah sini. Kenapa dia sampai mainnya ke sini jauh banget? Iya betul. Mereka suka beraktivitas di sekitar sini. Tapi ini kan jalan raya, Ruth. Ini jembatan. Oh, saya paham sekarang. Jadi mereka ini jahilnya udah kebangetan sih. Mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka dan dengan cara juga bikin orang kecelakaan di sini. Jadi ada beberapa Caranya? yang lihat sosok di sini. Terus kemudian ada juga yang dibikin linglung, dibikin nggak konsen naik kendaraan, mengemudikan kendaraannya, dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Kamu bisa tahu nggak kejadiannya seperti apa? Sebentar. Hah. Ini salah satu spot yang mereka suka juga loh. Kenapa di sini? Jadi di sini mereka juga berulah di sekitar sini yang menyebabkan orang-orang tuh linglung. Udah gitu banyak lagi orang lewat lalu lalang di sini, motor, mobil. Ini tol kan atas kita ya? Kadang di bawah, kadang di atas. Di atas juga? Di Betul, tol? betul. Aduh, bahaya banget. Mereka berulah di sini, nanti si pengendara itu hilang konsentrasi yang akhirnya terjadilah kecelakaan agak jauh di sebelah sana. Segitunya ya sosok-sosok ini, sejauh itu gitu. Maksudnya manusia ini gak ada yang ganggu dia, tapi dia berani ganggu kita. Rudy, kamu sebagai orang indigo ya, kamu ada pesan gak sih buat kita, terutama yang berkendara, apa gitu tipsnya buat kita Ya, agar aman dari mereka? yang paling penting kita harus baca doa dulu ya, Mes ya. Itu selalu supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan gitu. Yang kedua juga, kalau misalnya lagi ngantuk, itu jangan paksain. Karena biasanya nih kalau orang lagi ngantuk suka ngeliat yang aneh-aneh. Kamu pernah nggak ngalamin? Ya kayak tadi yang aku bilang, aku bangun tidur ngelihat sosok anak kecil yang aku kirain emang beneran
anak warga sini, ternyata bukan. Ini ada mitos unik ya. Katanya orang-orang tuh kalau misalnya mau ngelewatin terowongan harus ngeklakson 3 kali. Itu Emang iya. itu memang di beberapa titik ada tradisi lebih tepatnya. Jadi tradisi itu udah terjadi setelah sekian lama dan itu dipercaya katanya sebagai bentuk permisi pada para penghuni terowongan. Itu sih. Tapi saya rasa nggak semuanya seperti itu, nggak semuanya harus seperti itu. Iya sih benar. Tapi aku setuju dengan semua perkataan kamu dan tips-tips dari kamu juga tuh sangat bermanfaat sih, Ruth. Oke, Rudy kayaknya udah cukup ya penelusuran kita malam ini. Dan menurut kamu titik lokasi uji beraninya di mana ya, Ruth? Saya rasa di sebuah ruangan dekat ruangan kita bertemu 2 ajudan itu. Karena di situ Dalam pabrik. auranya sangat kental gitu kan, auranya terasa banget dan 2 ajudan itu kemungkinan akan menampakkan diri kalau si sahabat uji berani kita ini beruntung. Oke, kalau gitu. Yaudah, kita langsung aja ke depan, kita jemput sahabat uji beraninya. Oke. Yuk. Tengah-tengah. Kamu di sini. Ya. Oke. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Nama saya Indah Nur Fajria. Indah panggilannya. Iya, Usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Untuk melatih diri saya supaya lebih berani dalam kegelapan. Oh, jadi sebelumnya takut gelap ya? Iya. Indah, setelah ini kita akan pasangkan kamu perlengkapan sebelum kamu memasuki titik lokasi uji berani. Baik. Ikutin saya. Lagi? Ya. Stop. Oke. Indah. Iya. Indah, kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Tugas kamu di sini adalah berdiam diri tapi nggak boleh diam aja. Kamu harus cerita di sini. Kamu harus mendeskripsikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan selama kamu uji berani. Dan kamu bisa menceritakan itu ke kamera yang ada di depan kamu. Kita sudah siapkan lilin sebagai sumber penerangan dan buka tangannya. Satunya juga. Kami sudah siapkan lonceng yang bisa kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput kamu dari control room. Oke, baik. Nah, batas wilayah kamu itu kamu boleh jalan sekitar 2-3 langkah dari posisi berdiri kamu. 2 sampai 3 langkah dari posisi berdiri kamu. Dan penutup mata hanya boleh dibuka kalau kami sudah keluar dari ruangan ini. Paham? Paham. Indah, Iya, kamu yakin dan siap ikutan uji berani malam ini? siap. Indah, Iya. selamat beruji berani. Yuk, Ruth, kita tinggalin dia.